Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuli Asmala Kurnia Sarjana Pendidikan Magister selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia pada siang hari ini. Yang terhormat dan yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan, teman-teman mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan siang hari ini. Tak lupa salawat beserta salam kita junjungan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman dan peserta sekalian, tanpa membuang waktu terlalu lama, langsung saja kita mulai acara pada siang hari ini. Belum bisa Webinar pembinaan Bahasa Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Aldi Putra Tegar. Di sini selaku moderator akan menemani kedua pemateri saya. Pemateri pertama, saya akan bacakan biodatanya. Nama, Septriani Arimbi Putri. Tempat tanggal lahir, Karangindah, 5 September 2002. Asal sekolah, SMA Negeri 2 Muara Enim. Moto hidup, jangan pernah menunggu, waktunya tidak akan pernah tepat. Pemateri kedua, nama Ratu Alia Faradiba, tempat tanggal lahir Jakarta 12 Juli 2003, asal sekolah SMA 1 Kelekar, moto hidup jangan mengejar kesuksesan, tapi kejarlah keunggulan, maka kesuksesan akan menghampirimu. Langsung saja kita menuju ke materi pembahasan yang akan disampaikan oleh Saudari Septriani Arimbi Putri. Kepada saudari, tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi pembinaan bahasa Indonesia. Upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, baik dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara, perlu terus ditingkatkan, terlebih pada era global dan era perdagangan bebas seperti sekarang ini. Apa itu pembinaan bahasa Indonesia? Slide selanjutnya. Pengertian pembinaan bahasa Indonesia. Pembinaan bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui proses belajar di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Slide selanjutnya. Tujuan pembinaan bahasa Indonesia. Tujuan pembinaan bahasa Indonesia ini meliputi 5 hal, yaitu yang pertama, penumbuhan sikap positif. Sikap adalah kesiapan mental dan saraf yang terbentuk melalui pengalaman yang memberikan arah kepada reaksi seseorang terhadap semua objek dan keadaan yang menyangkut sikap itu. Sikap ini memiliki 3 komponen, yaitu komponen kognitif, afektif, dan perilaku. Kedua, meningkatkan kegairahan berbahasa Indonesia. Kegiatan pembinaan juga mempunyai target dalam meningkatkan kegairahan berbahasa Indonesia. Target ini dapat diukur dengan pertanyaan, seberapa banyak seseorang itu secara konsisten bergairah memakai bahasa Indonesia. Jika seseorang telah bergairah memakai bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan orang lain, orang itu harus meningkatkan lagi kegairahannya itu dalam mempergunakan bahasa Indonesia. Ketiga, meningkatkan keikutsertaan menjaga mutu bahasa Indonesia. Kegiatan pembinaan harus pula terlihat dalam kegiatan meningkatkan keikutsertaan masyarakat sasaran dalam menjaga mutu bahasa Indonesia. Dengan demikian, target mudah diukur. Seberapa jauh orang bertanya tentang keberadaan kata, frase, dan kalimat. Jadi, jika orang telah meragukan tentang bentuk-bentuk yang benar dari untaian kata, frase, dan kalimat, berarti sudah terbina bahasanya dengan baik. Keempat, meningkatkan mutu bahasa. Dalam hal ini berhubungan erat dengan menjaga mutu bahasa para pendukung bahasa. Mutu bahasa yang dimaksudkan itu berhubungan erat dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Kelima, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pembinaan bahasa dimaksudkan agar setiap penutur bahasa Indonesia dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, normatif dan komunikatif. Sekian dari penjelasan saya. Kembali ke moderator, terima kasih. Baik, itu tadi teman-teman penjelasan materi tentang pengertian dan tujuan dari pembinaan bahasa Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ratu Alia Faradiba. Kepada Saudari, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Upaya pembinaan bahasa Indonesia. Upaya pembinaan bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama itu melalui pengajaran bahasa Indonesia. Usaha pembinaan melalui pengajaran bahasa Indonesia melalui sistem pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan bahasa sebagai satu keseluruhan berdasarkan konteks pemakaian yang ditunjukkan untuk meningkatkan mutu penguasaan bahasa yang baik, dengan tidak mengabaikan berbagai ragam bahasa yang sudah hidup dalam masyarakat. Yang kedua, pemasyarakatan bahasa Indonesia. Pemasyarakatan bahasa Indonesia ini dimaksudkan untuk meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia dan meningkatkan mutu penggunaannya. Pemasyarakatan bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui penyuluhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, melalui media massa. Media massa memiliki fungsi yang sangat tepat dalam upaya pembinaan bahasa Indonesia. Media massa selama ini sudah dijadikan konsumsi sehari-hari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, menempatkan media massa sebagai salah satu strategi pembinaan bahasa Indonesia adalah hal yang sangat tepat. Dikatakan tepat karena melalui media massa, masyarakat yang tersebar luas dapat membaca atau mendengar secara langsung bahasa Indonesia yang digunakan oleh media massa tersebut. Yang keempat itu melalui jalur kepemimpinan. Bahasa seorang pemimpin, baik pejabat ataupun pemuka masyarakat, berpengaruh terhadap masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, baik pejabat ataupun pemuka masyarakat tidak hanya dituntut bisa menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tetapi juga mampu menunjukkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pula. Slide selanjutnya. Problematika pembinaan bahasa Indonesia. Upaya peningkatan kualitas penggunaan bahasa Indonesia bagi masyarakat Indonesia itu sendiri masih banyak mengalami persoalan. Banyak yang menganggap kompetensi berbahasa Indonesia tidaklah penting dikuasai. Sebaliknya, penguasaan bahasa asing sangat didamba-dambakan. Sikap meremehkan bahasa Indonesia ini berakibat pada tidak dipelajarinya segala aturan mengenai kebahasaan Indonesia. Dan akibatnya, bahasa Indonesia yang digunakan cenderung salah. Ada beberapa faktor penyebab problematika pembinaan bahasa Indonesia. Satu, yaitu kurangnya kesadaran sikap positif pemakai bahasa. Dua, faktor psikologis. Tiga, ketidaksengajaan pemakaian bahasa lain. Empat, pengaruh bahasa Inggris, bahasa daerah, dan bahasa gaul. Lima, kurangnya pemahaman terhadap aturan bahasa Indonesia. Dan yang keenam itu faktor lingkungan. Nah, jika faktor-faktor macam ini tidak segera diatasi, maka jati diri dan kepribadian bahasa Indonesia itu akan terkikis atau mungkin bisa saja hilang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, perlu dicarikan strategi yang tepat demi melestarikan eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, pemersatu, dan identitas bangsa. Karena bahasa adalah jiwa bangsa. Slide selanjutnya. Solusi meningkatkan pembinaan bahasa Indonesia. Untuk meningkatkan kembali eksistensi bahasa Indonesia, strategi yang dapat kita gunakan itu ada yang pertama, menyadarkan diri pemakai bahasa, pentingnya memiliki sikap positif berbahasa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan penggunaan bahasa dengan baik dan benar di kalangan pejabat dan awak media massa.
Yang ketiga, pembatasan penggunaan bahasa Inggris, bahasa daerah, dan bahasa gaul dalam berkomunikasi formal. Yang keempat, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Yang kelima, peningkatan mutu sumber daya para pakar. Dan yang keenam itu melakukan kegiatan penyuluhan bahasa di luar bulan bahasa dan sastra. Nah, berdasarkan beberapa strategi tadi, dapat diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik golongan terdidik maupun non-terdidik, untuk sadar dan berhenti mengambing hitamkan globalisasi dan egoisme pribadi sebagai tolak ukur derajat intelektualitas penggunaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebaiknya kaum terpelajar, contohnya kita sendiri sebagai para mahasiswa, dan orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat hendaknya menjadi contoh dan teladan dalam berbahasa Indonesia yang berdasarkan dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itulah beberapa penjelasan singkat mengenai pembinaan bahasa Indonesia. Saya selaku pemateri mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi penyampaian materi dari teman kita, yaitu Saudari Septriani Arimbi Putri dan Saudari Ratu Alia Faradiba. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman sekalian dan para peserta webinar pada siang hari ini, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menghidupkan mikrofon dan mengajukan pertanyaan. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Bella Susi Hayati dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu pertanyaan saya, apa saja upaya peningkatan untuk meningkatkan mutu bahasa Indonesia untuk menjadi lebih baik? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Bella Susi. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi sejenak dan mengambil jawaban yang sesuai. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk moderator, izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bella Susi Hayati, yaitu apa upaya peningkatan mutu bahasa Indonesia agar menjadi lebih baik. Jadi, solusi meningkatkan pembinaan bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, menyadarkan diri pemakai bahasa pentingnya memiliki sikap positif berbahasa Indonesia. Kemudian, meningkatkan penggunaan bahasa dengan baik dan benar di kalangan pejabat dan awak media massa. Yang ketiga, pembatasan penggunaan bahasa Inggris, bahasa daerah, dan bahasa gaul dalam berkomunikasi formal. Kemudian, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa.
Kemudian, peningkatan mutu sumber daya para pakar. Terakhir, melakukan kegiatan penyuluhan bahasa di luar bulan bahasa dan sastra. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok kami atas pertanyaan Saudari Bella. Untuk Saudari Bella, apakah jawaban dari kelompok kami bisa dipahami atau dimengerti? Baik, Saudari Bella, saya rasa bisa dipahami ya. Oke, teman-teman sekalian, berhubung keterbatasan waktu pada kesempatan webinar kali ini, mungkin untuk hari ini kita cukupkan untuk satu pertanyaan saja. Mungkin pada kesempatan lain kita bisa sharing dan berdiskusi lebih banyak mengenai pembinaan bahasa Indonesia. Oke, tanpa terasa kita sudah berada di ujung acara. Dan mungkin itu saja penyampaian materi beserta penjelasan dari kelompok kami. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry. Tadi belum saya simpulkan mengenai webinar hari ini. Jadi izin menyampaikan kesimpulan. Untuk webinar kali ini dapat kita simpulkan bahwa pembinaan bahasa Indonesia ini sangat dibutuhkan agar penggunaan bahasa Indonesia ini dapat selalu mengakar di kehidupan masyarakat, terutama kita sebagai generasi milenial. Terima kasih.